Oke, sekarang saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Agama. Pertanyaan pertama, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Kematian itu sebagai titik puncak, mengambil keputusan yang terakhir. Maka, orang akan berusaha mengambil keputusan dalam kematian itu, yaitu keputusan yang baik. Nah, maka kematian itu sebagai kesempurnaan hidup untuk menyatukan diri dengan Allah. Pertanyaan yang kedua, menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang yang mengalami kematian harmonis? Kematian yang harmonis itu kematian yang wajar atau yang tidak aneh-aneh. Dalam kata lain, kematian yang harmonis itu jiwa dan raganya siap, dan tentunya ada persiapan mulai dari hidup di dunia ini atau saat ini. Nah, akibatnya dari kematian yang harmonis itu, seseorang yang mati akan lancar untuk masuk ke alam baka. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut narasumber, apa artinya kematian yang tidak harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian yang tidak harmonis? Nah, kalau kematian yang tidak harmonis itu tanpa adanya persiapan jiwa maupun batin. Jadi, itu secara mendadak seperti kecelakaan atau pembunuhan dan lain-lain. Akibatnya itu akan tetap ada di alam fana, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa dan akan menyengsarakan orang tersebut. Pertanyaan yang keempat, menurut agama dan keyakinanmu masing-masing, jelaskan tentang alam fana dan alam baka secara singkat. Berikan kutipan kitab suci yang mendukung. Menurut Injil Daniel bab 12 ayat 2 mengatakan bahwa dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, menurut bacaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa selama hidup di dunia, seseorang akan selalu diperhatikan setiap perbuatannya oleh Tuhan, dan akan dipilih benar-benar yang terbaik perbuatannya dan tidak aneh-aneh. Tuhan akan mengambil setiap orang yang baik dan masuk ke alam baka bersatu dengan Allah. Dan perbuatan yang tidak baik itu akan tetap tinggal di alam fana untuk masih berproses menuju ke alam baka. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan sejati? Berikan kutipan kitab suci yang mendukung. Menurut saya, keselamatan sejati akan tercipta jika kita beriman kepada Kristus dan menunjukkan iman kita dengan menaati semua peraturannya. Iman itu sendiri harus diwujudkan dengan perbuatan kita. Dan keselamatan pun akan diberikan Allah sebagai sebuah karunia kepada kita. Sesuai yang diajarkan di kitab suci, terdapat pada Injil Yohanes bab 11 ayat 25 yang mengatakan, Yesus berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Orang yang beriman kepadaku akan hidup lagi meskipun sudah mati. Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.